Jadi biar nanti bisa memilah, ya, paralegal itu apa, sebagai ormas orang itu apa, LBH itu apa, ormas atau LSM itu apa, ya. Paralegal ini bekerja berdasarkan surat kuasa atau permohonan bantuan hukum. Jadi apabila ada masyarakat atau warga pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum, itu baru bisa kita bela, ya. Ada warga yang memohon kepada LBH untuk didampingi terkait dengan perkara, ya. Tanpa itu nggak boleh, kita nggak bisa cari-cari, ya, paham ya? Nah, jadi bisa dibuat berupa kerjasama sama desa, ya. Kita datangin ke desa, ya, kita sebagai paralegalnya di sana. Apabila ada perkara-perkara yang bisa diselesaikan di desa, ya diselesaikan. Nah, terutama lagi, ya, kita bisa berpijak kepada surat edaran Kapolri, ya, surat edaran Kapolri tentang restoratif justice, ya. Surat edaran Kapolri. Jadi perkara pidana itu bisa diselesaikan melalui jalur perdamaian, ya. Apa syaratnya? Sebelum SPDP dikeluarkan. Contoh, di desa A, ya, di desa A, kita bilang desa Sumberjo, ada warga bernama A dipukul sama B, si A lapor polisi, ya, si A lapor polisi. Ini bisa diselesaikan di desa, ya, kalau mereka berkenan. Paralegal tadi proaktif, ya, proaktif mendatangi si korban pemukulan atau dengan yang melakukan pemukulan, korban yang dipukul sama korban yang dipukul, mau mereka menyelesaikannya secara mediasi, itu bisa dibuatkan perdamaiannya, ya, berita acara perdamaian, ya. Berdasarkan berita acara perdamaian ini datang ke kantor polisi, walaupun dia sudah proses penyelidikan. Tapi kalau dia udah berstatus sidik, ya, berarti kalau sudah berstatus sidik itu, ya, sudah meningkat, itu sudah wajib ada SPDP. Ya, SPDP itu surat pemberitahuan kepada kejaksaan. Nah, itu sudah tidak boleh lagi. Nah, tapi juga tergantung kepolisiannya. Nah, tapi kalau berdasarkan surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan restorasi justice dalam penyelesaian perkara pidana, syaratnya itu. Nah, sebelum SPDP diserahkan kepada kejaksaan. SPDP itu SP surat pemberitahuan perkembangan hasil perkara, nah, peningkatan perkara. SPDP surat SPP pemberitahuan dimulainya, dimulainya penyidikan, ya, itu dimulainya penyidikan. Jadi dia meningkat, yang tadinya dari penyelidikan, ya, menjadi penyidikan, beda, no, ya, paham ya? Nah, jadi dari penyelidikan menjadi penyidikan, itu sudah ditingkatkan. Nah, itu tidak bisa dimediasikan. Cuma ada juga yang bisa dimediasikan, ya, yang delik aduan. Ada delik aduan, ada pidana murni. Ya, ini lebih mendetail lagi. Apa itu delik aduan? Nah, pidana yang unsurnya harus diadukan. Ada yang tidak diadukan pun itu bisa dipidana. Contoh laporan model B,
polisi yang mengadu sebagai pengadu itu pidana murni. Contohnya korupsi, ya, korupsi itu pidana murni. Jadi tidak harus korban yang pengadu, kita masyarakat ini juga bisa pengadu. Nah, tapi kalau delik aduan korban, contoh delik aduan itu kekerasan rumah tangga. Nah, kalau istri mukul suami, ya, atau suami mukul istri, ya, itu pengadunya itu si istri atau si suami. Nah, itu bisa dicabut. Ya, masa kamu nggak sayang lagi sama aku? Ya kan? Nah, masa aku harus dipenjara, mah? Dirayu. Nah, itu bisa didamaikan. Nah, walaupun dia sudah SPDP tadi, walaupun dia sudah jadi tersangka, itu bisa didamaikan. Ya, ingat itu ya, intinya tadi ya. Wis paham di sini? Paham ya? Nah, jadi tadi paralegal harus ada yang memohon bantuan hukum. Nanti formatnya tak kasih sama ketua masing-masing. Ya, nanti minta formatnya di ketua. Ya, jadi untuk bannernya, bannernya itu bisa alamat rumah sendiri, tapi kop surat tetap alamat kantor DPC, ya. Nah, untuk kantor DPC. Nah, terus nanti di sana untuk LBH-nya kita buat pengurusan lagi. Nah, kita buat pengurusan lagi untuk pengurusan DPC LBH. Jadi sama-sama satu kantor, gak apa-apa, ya. Ya. Sampai nanti ada. Nah, kalau sekarang semua bernaung di dalam DPP. Ya, kalau sekarang karena pengurusan DPC belum terbentuk, semua bernaung di DPP. Ya, alamat kantornya itu Pandegiling nomor 246. Nah, tapi pos pengaduannya, pos bantuan hukumnya itu alamat sendiri. Nanti formatnya itu bisa dibuatkan Yanto ya, sebagai contohnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini kita bahas paralegal dulu. Nanti terkait korupsinya. Sudah paham nggak tugas dari paralegal? Sudah paham ya? Nanti kalau udah paham tugasnya, terus dasar hukumnya, nanti pengembangannya sharing-sharing. Ya, di grup. WA grup ya. Yang belum masuk di grup yang besar itu masuk no KB. Grup paralegal anggota angkatan 3. Oh ya, grup paralegal. Oh terus gini, aku lupa. Kita ngangkat ketua kelas dulu. Di kelas 3 ini siapa ketua kelasnya? Ayo kita angkat ketua kelas dulu. Nah, ayo demokrasi, siapa ketua kelasnya ini? Ayo, siapa ketua kelasnya? Ketua kelas. Nah, nanti ketua kelasnya milih sendiri bendaharanya. Tapi ketua kelas nggak ada sekretaris, ketua kelas toh. Nah, ini yang mau maju, yang mau jadi ketua kelas dulu. Mari Bu. Kertas nih. Nah, saya daftarkan dulu yang diusung jadi ketua kelas, siapa? Lebih enak itu maju, aku Pak berani. Nah, itu enak. Ayo, ketua kelas. Monggo. Daripada judi-judian. Jadi yang koordinir nanti ketua kelas. Kalian ini satu angkatan, kops. Nah, jadi jiwa kopsnya itu harus
Salete. Dari Sidoarjo siapa yang ngajukan? Ya, per DPT. Ya, Muklis. Ya, Sidoarjo ngajukan siapa? Siapa? Sidoarjo? Suaranya Sidoarjo. Surabaya, siapa yang ngajukan siapa? Hah? Nah. Ono Peri. Oh, pelanggaran. Itu duduk ketua kelas itu paranormal itu. Terus siapa lagi? Selain Peri siapa lagi? Siapa? Namanya siapa? Mojokerto. Mojokerto siapa? Mojokerto? Sidoarjo. Sidoarjo mana? Zainal. Ayo. Ngawi. Mana suaranya Ngawi? Ngawi. Sidoarjo Zainal, Pak. Hah? Kabelo. Zainal Rifin. Sidoarjo Zainal ya? Siapa mana? Ayo. Ngawi. Pak Sugiarto Ngawi. Ya. Sugiarto. Surabaya Pak Agus. Sleman. Agus. Agus siapa lagi? Agus Sulaiman. Wes cukup. Nah sekarang yang Peri, mana yang Peri? Berdiri biar dikenalan dulu. Kenalan orang. Nama dulu nama. Lengkap. Oh. Ferry Fardian. Terus yang Zainal ke depan. Maju Fer. Dari DPC Sidoarjo. Oh, Sidoarjo ya. Nah, itu wis kenal ya, Peri, Sidoarjo, terus Sugiarto. Di Sugiarto ini Pak. Berdiri. Sugiarto. Sugiarto. Ujungnya sama. Agus Sulaiman. Diri, Mas. Ayo deh, si tempat tadi yang tak panggil maju ke depan. Si yang saya panggil tadi Peri, Zainal, Sugiarto, Agus Sulaiman maju ke depan. Ini kita sama-sama menghitung ya. Hadap sana, Bos. Ayo. Sakjane Peri sini. Zainal sini, Subur Pak Agus sini. Iya sini sama. Nah, ini pemilihan ketua kelas ya. Nanti ketua kelas ini ada komando dari DPP langsung ke ketua kelas nanti dibuatnya di grupnya masing-masing. Nanti kita bisa saling koordinasi di sana. Nah, oke. Sekarang yang pilih Peri tunjuk tangan. Hitung. Tinggi. Tunjuk tangan tinggi. Hitungnya. 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Dua ya. Wes, 24 ya.
Aja nunjuk aneh. Jainal. 1, 2, 3. Berapa ini? Iki apa iki separuh iki? 4. Separuh lah yo. Subur Sugiarto. Ngawi. Ora elek ngawi sih. 1. Sampai salah enggak bawa uang Ngawi akeh. Agus Sulaiman. Nggak oleh. Kira-kira. Ya wis, oke sah. Sebagai ketua Ferry. Calonnya Salam Ferry sih. Nah, ini ada permintaan sampai taruh kasih sambutan. Membuat kasih sambutan. Ayo Fer, sambutan. Tunjukkan kemaluanmu Fer. Sambutan bacaan nih. Setengah menit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih saya secara demokrasi. Baik, terima kasih. Wah, terima kasih Toe. Ya wis. Nah, sekarang saya nanti yang menjadi ketua kelas itu Pak Ferry. Ya. Untuk bendaranya nanti sampean yang pilih sendiri. Ya. Mau sekarang atau nanti ya terserah. Enggak apa-apa, terserah. Ya nanti sampean mau buat pengurusan wakil atau apa itu urusan kalian. Cintailah kos, ya. Saya dulu mantan polisi, itu dasar prajurit untuk mencintai korps itu sangat dituntut. Jadi waktu itu polisi itu masuk Polri, jadi ada pembayatan di sana. Nah, pembayatan untuk menjadi manusia militer. Sekarang ini kita ini kan manusia sipil. Dari manusia sipil untuk menjadi manusia militer itu dibayar. Ya, pembayatannya itu jungkir balik opo. Ya ini kan enggak. Dijegur nang kolam. Hanya saya berharap cinta korps. Gunakan grup itu ya dengan maksimal. Berkoordinasi, bertukar pikiran, jangan senyap. Grup jangan sampai senyap. Masuk sih setiap apa kita ini tidak ada kegiatan. Nah, kegiatan apapun bisa bila perlu di pull on di dalam grup itu tidak apa-apa. Yang penting tidak porno. Ya, jangan sampai porno. Ya kalau mau porno yuk dewean ae lah. Seperti ibu tadi yang bilang itu. Ibu ini ya, kan? Mau nonton yang ini dewean ae. Coba aku. Aja ngejak-ngejak ake-ake. Oke? Coba ngejak ketua kelas. Jadi kalau ada perkara gede harus digarap bareng-bareng, di demo bareng-bareng. Kenapa yang kata begini? 40. Oh, 40 itu di dalam tentara itu sudah satu peleton. Nah, satu peleton itu 40 orang itu, 50, satu peleton terus wakil itu. Bila perlu nanti dibuat angkatan 3. Nah, jadi ada apa namanya? Ada kebersamaan. A3
buat open trade, buat ini, buat kegiatan lah. Nah, biar terus tersambung silaturahminya. Ya, oke. Untuk paralegal dan paralegalnya kita tutup. Ada pertanyaan nggak untuk tugas dan fungsi paralegal tadi mau? Nah, nanti di grup paralegal 3 ya, semua surat-surat nanti saya berikan. Ya, nanti semua surat-surat saya berikan di sana. Ya, tinggal teman-teman menggunakan. Ya, harus pinter kabeh. Pokoknya jawab loh ya. Intinya jangan takut. Harus berani percaya diri, itu yang utama. Nah, cuman jangan gara-gara percaya diri, Bang Parlin bilang enggak takut. Bocor nih seneng. Aku jawab. Nah, kalau bocor itu apalagi lanang itu enggak iso ikut imam sudah. Enggak boleh, harus takut. Jadi somasi. Saya pernah somasi mertua saya. Mungkin satu-satunya advokat yang somasi mertua itu saya. Saya somasi mertua 2 kali. Saya laporkan polisi malah. Tapi jangan sampai seperti itu ya. Hanya saya melakukan itu demi kebersamaan, demi hubungan mempertahankan rumah tangga. Kalau saya mau nakalan, saya masih ganteng kok. Ya, saya masih bisa dari yang lain ya. Tapi saya nggak mau. Ya, ngurangin seperti dia tadi saya nggak mau. Kalau nambah mau. Ya, pokoknya ngurangin nggak boleh ya. Ngurangin nggak boleh. Kalau nambah boleh. Ya, nambah sampai 4 nggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan untuk terkait dengan paralegal? Nggak ada ya, cukup ya. Nggak tutup paralegalnya ya. Wes bisa ya. Lepas ini langsung buka neonbox atau pakai nama aja, wes kerja. Ya. Oke, kita masuk ke Ormas Kora. Ya. Fungsi dari Ormas Kora ini diatur ya, kita dikuatkan oleh peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 ya. Pemerintah itu sudah mengatur atau mengakui ya, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di sini jelas sekali dikatakan peran serta masyarakat, ya. Terus negara menjamin memberikan penghargaan. Ya, negara menjamin akan memberikan penghargaan kepada kita apabila melakukan pencegahan atau pelaporan tindak pidana korupsi. Nah, nanti di sana dibuka ya, berapa persennya itu saya nggak perlu jelaskan. Ini yang menjadi patokan kita. Ya, ini aturannya. Ya. Kalau undang-undangnya banyak sekali, undang-undang KPK, undang-undang anti korupsi, ya, undang-undang pencucian uang segala macam. Itu undang-undangnya banyak sekali. Tapi kita berpijak kepada aturan pemerintah ini tadi. Ya. Di sini kita tidak perlu permohonan dari masa. Nah, beda dengan LBH tadi. Kita dapat saja informasi dari media sosial. Ya, kita dapat saja informasi dari media sosial. Ya.
itu kita bisa melakukan klarifikasi. Tadi kan kita sudah ada temuan melalui media sosial, ya. Kita klarifikasi, kita investigasi namanya. Kita investigasi, benar nggak berita yang ada di media sosial ini? Itu hoax apa fakta? Ya, kita cek ke lapangan. Setelah kita dapatkan informasi di lapangan, ya, baru kita klarifikasi kepada yang patut diduga melakukan tindak pidana korupsi itu. Ya, mungkin contoh, ya, ada dugaan penyelewengan dana desa di desa A, masuk media massa, masuk media sosial. Ketepatan desanya itu desanya kalian yang kalian tempatin. Ya. Tuduhannya adalah markup mungkin pembuatan masjid atau pembuatan jalan, pengaspalan seperti penebalan seperti yang jenengan katakan tadi. Ya, lihat di jalan itu benar-benar ditebalkan nggak, diaspal ulang nggak? Kalau tidak, klarifikasi melalui surat, ya. Nah, melalui surat ataupun audiensi, ya. Audiensinya itu audiensi dan klarifikasi, ya. Perihalnya audiensi dan klarifikasi. Tentukan harinya, kapan yang mau audiensi, ya. Rencana audiensi akan kami lakukan insya Allah pada hari Rabu tanggal sekian. Nah, bertempat di kantor desa ini. Peserta berapa orang kalian yang mau ikut ke sana? Cuake-hake surat itu, di dalam surat itu nanti formatnya saya juga akan berikan, ya. Nanti saya formatnya akan berikan, tinggal ganti-ganti, ya. Audiensi apa yang mau diaudiensikan, yang mau diklarifikasikan apa? Terangkan di sana. Adapun tujuan kami untuk audiensi, klarifikasi terkait dengan proyek penebalan jalan raya, jalan desa, bla 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 bla, yang di dalam anggarannya diterangkan di dalam apa tadi? Apa? Dalam APBD diterangkan mengeluarkan dana sekian, ya. Berangkat berapa orang? Nah, 2 orang, 3 orang kumpul, kamu ngobrol. Kami menemukan fakta Bapak di laporan BMDes sampean itu tertera dana pengeluaran untuk pembangunan aspal ini 500 juta. Contoh ya. Tapi fakta di lapangan enggak ada, jalannya enggak ada yang terbeli. Berubah masih kilo ketone. Ya apa menurut jenengan? Biasanya Pak Kades akan gregetan, akan nggak bisa jawab. Nah, nanti pasti dia akan cari alasan begini segala macam, ya. Yang ujung-ujungnya akan diberikan amplop. Nah, kalau kalian terima amplop, ya jadilah kalian recehan. Nah, selesai di situ ada fungsinya pengawasan. Moro-moro, nah, ambil uang langsung ditangkap polisi. Nah,